Silakan berdiri semuanya. Ramainya peserta didik berbaris secara berkelompok nanti bersama kelompoknya. Jadi tampilan tiap kelompok harus menyusun kata dengan acak yang benar. Dan ketiga, dari kelompok yang berhasil nanti akan mendapatkan poin 100. Tujuan dari permainan ini meningkatkan konsentrasi saat berpikir, melatih kreativitas, peserta didik membangun suasana kelas yang menyenangkan. Ya, siap dimulai? Ya. Sekarang silakan gabung bersama kelompoknya. Gabung sesuai kelompoknya. Ayo Pak. Gabung sesuai kelompoknya. Sudah gabung tiap kelompok sudah? Sudah.
Siapa yang sudah bisa menyusun? Yang sudah? Liburan pergi keluarga pantai bersama ke aku. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Perwakilan tiap kelompok saja. Siap, maju. Apa jawabannya? Nah, kita cek jawabannya benar apa salah. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluargaku. Kita cek. Aku pergi liburan ke pantai bersama. Aku pergi liburan bersama keluarga. Oke, 100. Kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke. Sekarang soal yang kedua. Siap-siap. Sekarang soal yang kedua. Nah, belajar harus dengan rajin, kita rajin. Belajar harus dengan kita rajin. Ada yang sudah? Siap, coba. Apa itu? Kita harus belajar dengan rajin. Kita harus belajar rajin. Oke, kita cek. Kita harus belajar rajin. Oke, tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke. Sekarang soal yang ketiga. Hijau lapangan sangat dan itu luas. Siapa yang keluar? Sudah? Ada yang sudah? Sini. Maju. Apa? Jawabannya? Lapangan hijau. Lapangan hijau dan itu sangat luas. Lapangan hijau, lapangan hijau dan itu sangat luas. Kita cek. Lapangan hijau dan itu sangat luas. Ada yang punya jawaban lain? Lapangan itu sangat hijau dan apa ini? Baca. Kita cek. Lapangan itu sangat luas, sangat hijau dan luas. Lapangan itu sangat hijau. Lapangan hijau. Sana, namanya sana ini. Sudah. Nah, jawabannya ini. Jadi yang dapat poin 2 kelompok yang tadi. Ada yang benar jawabannya? Ada yang benar jawabannya? Siapa? Mana? Nah, pada hari ini sudah pembelajaran tentang mengenal konsep berpikir secara komputasional secara umum. Terus yang kedua, peserta ini bisa memberi contoh aktivitas berpikir sistematis dan logis. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan. Pernahkah kalian bingung harus mulai dari mana saat menyikat gigi atau membuat mie instan? Pernah enggak kalian harus mulai dari mana?
dimulai dari mana? Pernah nggak? Oke. Mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Jadi, setiap kita melaksanakan kegiatan seperti sikat gigi, urutannya harus sesuai dari awal sampai akhir. Nah, ini tentang menggosok gigi. Si Dodo akan tidur. Sebelum berangkat tidur, ia rutin menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi dan botol pasta gigi. Yang kedua, ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, si Dodo sadar akan sesuatu. Apa yang terjadi? Lupa apa itu? Apa yang terjadi? Hah? Lupa masak ojol. Berikutnya, nah, si Dodo lupa belum buka tutup pasta gigi dan juga belum meletakkan pasta gigi di atas gigi. Nah, kita penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa melakukan langkah-langkah dengan time dan kunci. Nah, sekarang Bapak tanya, menurut kalian yang dimaksud dengan berpikir komputasional tadi sudah ada yang menjawab. Apakah ke semua kegiatan yang diubah menjadi langkah-langkah tertentu? Salah satu contoh yang tadi dengan kegiatan mengikat gigi. Langkah pertama, apakah perlu apa enggak? Seperti membuat mie instan. Ada langkah-langkahnya enggak? Ada. Perlu apa enggak? Kalau mie langsung jadi? Tidak. Perlu ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan secara logis dan sistematis. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer, bukan tentang belajar coding saja, tapi melatih cara berpikir terstruktur layaknya komputer memproses informasi. Jadi kalian ada itu kadang sudah bisa mikir, oh ini diapain, oh cara menggunakan ini seperti apa. Nah, kalian harus punya berpikiran yang logis. Nah, sekarang membuat panggang roti dengan membuat teh, ya, buat teh. Cara panggang dan buat teh. Nah, sekarang yang pertama, dekomposisi, memecah masalah-masalah besar menjadi tugas-tugas kecil. Masalah buat sarapan roti, panggang, dan teh. Pecahan tugas yang pertama, kalian harus mengambil bahan dan alat. Kalau buat roti, bahannya apa? Harus ada roti dan pemanggang. Kalau buat teh harus ada teh, terus air, gula, dan gelas, terus tempat-tempatnya itu untuk masak air. Ya. Membuat roti panggang. Nah, menyiapkan roti, memasang pemanggang, memanggang roti, memberi olesan mentega, selai, dan lain-lain. Membuat teh, merebus air pertama. Yang kedua, menyiapkan gelas dan teh celup, membuang air panas ke gelas, menambahkan gula, bila perlu menyanyikan di meja. Kedua, pengolahan pola. Nah, melihat pola dari aktivitas yang mirip atau berulang. Contoh pola, setiap membuat minuman panas selalu mulai dari merebus air. Tidak mungkin langsung ada air panas kalau tidak rebus dulu. Yang kedua, setiap membuat makanan sederhana butuh alat utama, bahan, urutan kerja. Setiap menyajikan sarapan ada langkah-langkah, ambil oleh dan sajikan. Yang ketiga, abstraksi, menyaring informasi penting, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Pertama, fokus ke hal yang penting. Hal penting, urutan langkah bahan utama, alat utama yang bisa diabaikan. Warna piring itu tidak butuh. Yang kalian butuhkan itu alat, bahan yang dibutuhkan. Hal-hal yang diabaikan itu warna piring, terus jenis pemanggangnya,
penting warna dan corak seperti apa. Yang penting komponennya sudah berfungsi. Merek gula. Nah, merek gula. Kamu masih merek gulanya harus gula apa? Mana ada abstraksi? Abstraksi cukup mengambil 2 potong roti dari dapur. Nah, algoritma. Menurut urutan langkah yang logis dan sistematis, algoritma membuat sarapan. Pertama, ambil 2 potong roti, nyalakan pemanggang. Kalau pemanggangnya pakai listrik, tinggal dicolokin. Kalau pakai arang, kita hidupin. Pakai kompor, jangan dinyalakan dulu. Nyalakan panggang roti selama 2 menit. Nah, rotinya sudah ditaruh di pemanggang. Olesi roti dengan mentega, rebus air mendidih, masukkan teh telur, tuang air panas, tambah gula, aduk teh, dan sajikan roti dan teh di atas meja. Nah, sekarang Bapak punya LKPD. Di sini sudah ada cara menyikat gigi yang benar, ada langkah-langkahnya. Kalian tinggal potong dan urutkan 1, 2, 3 sampai selesai. Silakan maju tiap kelompok. Maju perwakilan kelompoknya maju. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Sini maju dulu. Sini dulu maju semuanya. Ini yang kedua. Kamu langkah-langkahnya ditulis di belakangnya. Silakan rumuskan kelompoknya dan silakan silakan secepatnya. Silakan maju. Nah, sekarang coba bandingkan jawabanmu dari kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Urutan pertama apa kamu? Tolong dijelaskan. Pertama, diterangkan. Menggunakan gerakan memutar. Sikat dengan gerakan naik turun. Sikat permukaan di atas dan sikat permukaan di bawah. Kemudian bersihkan bagian lidah dan berkumur dengan air. Coba, sudah. Coba yang kamu. Ya, dikasih pekerjaannya. Dan sikat gigi dengan gerakan naik turun, sikat gigi permukaan di atas, sikat gigi di bawah, sikat bagian lidah naik Coba, yang kamu. Berkumur dengan air, ambil ikan gigi dan sikat gigi, sikat dengan gerakan naik turun, gunakan gerakan memutar, sikat permukaan di bawah, permukaan di atas, paling bagian lidah, nikmati senyum gigi dan Coba, punya kamu. Dibaca. Guys, berarti sama. Punya kamu. Punya kamu. Nah, guys, saya tanya, apakah jawaban kalian sama? Antara ini 1, 2, 3. Pertama apa kamu? berkumur dengan Berkumur. Punya kamu? Nah, berarti ada perbedaan. Coba dijelaskan yang di bawah. Ini sudah diambil, sudah dibaca tadi. Sudah. Sekarang
berpikir komputasional. Udah, perhatikan ke depan. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah secara bertahap seperti yang kalian kerjakan barusan. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Terus yang kedua, bisa dilakukan di aktivitas sehari-hari. Yang kedua, yang terakhir, tidak harus selalu menggunakan komputer. Walaupun kita punya konsepnya berpikir secara komputasional, bisa tidak selalu diselesaikan oleh komputer. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Berpikir, melakukan apa lagi? Melakukan pikiran sehari-hari dengan langkah-langkah. Ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, ada pertanyaan? Nah, untuk tugas berikutnya kalian membuat langkah-langkah kegiatan sehari-hari selain yang sudah dicontohkan barusan. Oke, sekarang waktunya kita habis. Sekarang belum pulang, tolong dipimpin baca doa dulu.